Perkenalkan, nama saya Lucy Aurendinata, NIM 200260558, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan perpustakaan di dunia dan di Indonesia, serta jenis-jenis dari perpustakaan. Perpustakaan berasal dari kata pustaka yang artinya kitab atau buku. Dengan demikian, istilah perpustakaan selalu diartikan dengan buku atau kitab. Jadi, tidak mengherankan apabila definisi perpustakaan selalu mengacu pada buku dan segala aspeknya. Sejarah perkembangan perpustakaan telah dimulai jauh sebelum Masehi. Perkembangan perpustakaan diawali dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia itu sendiri. Perpustakaan yang kita kenal seperti saat sekarang ini adalah lebih tua daripada kertas, buku, dan mesin cetak, sebab perpustakaan telah ada jauh sebelum benda-benda tersebut ditemukan. Hal tersebut kemudian berproses dan berkembang secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebudayaan manusia yang kemudian berkembang perpustakaan yang dapat kita lihat pada saat sekarang ini. Yang pertama yaitu periodisasi perkembangan perpustakaan di dunia. Yang pertama, masa sebelum Masehi. Perpustakaan yang paling awal ada di kota Nineveh, dibangun sekitar tahun 669 sampai 636 sebelum Masehi. Kemudian perpustakaan kerajaan Babilonia dan Assyria yang memiliki kira-kira 10.000 bahan pustaka berupa tablet tanah liat karya Raja Asyurbanipal, Raja Assyria. Selanjutnya perpustakaan di kuil Horus, Mesir yang didirikan sekitar tahun 337 sebelum Masehi yang koleksinya berupa gulungan papirus yang berisi tentang ilmu astronomi, agama, dan perburuan. Yang kedua yaitu masa Yunani kuno. Peradaban masa Yunani mengenal tulisan Mycenae sekitar 1500 sebelum Masehi. Kemudian tulisan tersebut lenyap. Sebagai penggantinya, orang Yunani menggunakan 22 aksara temuan orang Phoenisia. Kemudian dikembangkan menjadi 26 aksara seperti yang kita kenal pada saat sekarang ini. Perkembangan perpustakaan Yunani mencapai puncaknya pada masa abad Helenisme yang ditandai dengan penyebaran ajaran dan kebudayaan Yunani. Perpustakaan yang terkenal adalah perpustakaan Alexandria yang memiliki 700.000 gulungan koleksi pada abad pertama sebelum Masehi yang koleksinya adalah teks Yunani dan manuskrip segala bahasa dari semua penjuru dunia. Semua gulungan papirus ini disunting, disusun menurut bentuknya, dan diberi catatan untuk disusun menjadi sebuah bibliografi sastra Yunani. Yang ketiga yaitu masa Roma dan Bizantium. Kebudayaan Yunani mempengaruhi kehidupan budaya orang Roma. Ini membuktikan banyak orang-orang Roma yang mempelajari sastra, filsafat, dan ilmu pengetahuan Yunani. Pada waktu itu, Julius Caesar memerintahkan agar perpustakaan terbuka untuk umum sehingga perpustakaan tersebut ke seluruh dunia kerajaan Roma. Namun, perpustakaan Roma mengalami kemunduran tak kala kerajaan Roma mulai mundur. Perpustakaan lenyap karena serangan orang-orang barbar yang tersisa hanya perpustakaan biara. Ketika Kekaisaran Konstantin Agung menjadi kerajaan Roma Barat dan Timur pada tahun 324, Raja memiliki ibu kota di Bizantium yang kemudian didirikan perpustakaan kerajaan yang menekankan karya Latin karena bahasa Latin menjadi bahasa resmi hingga abad ke-6. Koleksi perpustakaan menjadi bertambah dengan adanya karya Kristen dan non-Kristen baik dalam bahasa Yunani maupun Latin yang mencapai 120.000 buku. Yang keempat yaitu masa Arab. Dalam abad ke-8 dan ke-9, ilmuwan Muslim mulai mempelajari dan menerjemahkan karya filsafat, pengetahuan, dan kedokteran Yunani ke dalam bahasa Arab. Perpustakaan pada waktu itu, di samping menjadi tempat penyimpanan buku dan pelayanan publik, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kemunduran perpustakaan diawali dengan kevakuman dan kemunduran Islam, juga karena serangan dari pihak-pihak musuh Islam seperti tentara Mongol dan Tartar yang merampas dan menghancurkan perpustakaan Islam, sehingga perpustakaan hancur dan umat Islam mengalami kemerosotan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang sangat signifikan. Selanjutnya yaitu periodisasi perkembangan perpustakaan di Indonesia. Yang pertama, era sebelum penjajahan. Bangsa Indonesia sejak lama telah mengenal peradaban baca tulis. Prasasti Yupa di Kutai, Kalimantan Timur yang diperkirakan berasal dari abad ke-5 Masehi merupakan bukti sahih tentang keberadaan peradaban tersebut. Pada era kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan telah memiliki semacam pustaloka, yakni tempat untuk menyimpan beragam karya sastra ataupun kitab-kitab yang ditulis oleh para pujangga.
Hanya saja, pemanfaatan naskah-naskah tersebut bukan untuk konsumsi masyarakat umum, melainkan lebih banyak untuk keperluan raja dan para kerabatnya. Perkembangan perpustakaan mengalami fase naik di era kerajaan Islam. Maksudnya, budaya Arab termasuk baca dan tulis, yang kemudian berinteraksi dengan kebudayaan Melayu semakin memperkaya khasanah budaya Indonesia. Pada masa ini banyak dihasilkan karya-karya besar para pujangga seperti kitab Bustanus Salatin, Hikayat Raja-Raja Pasaid, dan lain-lain sebagainya. Kitab-kitab tersebut biasanya disimpan di dekat keraton atau masjid yang menjadi pusat aktivitas kerohanian dan kebudayaan. Yang kedua yaitu pada era pemerintahan Hindia Belanda. Masuknya bangsa Belanda dengan membawa teknologi bidang percetakan semakin mempercepat perkembangan budaya dan baca tulis di Indonesia. Di samping mendatangkan mesin cetak, mereka membangun gedung perpustakaan di beberapa daerah. Salah satu yang sampai saat sekarang ini adalah kantor For the Volksdektur, yang kemudian berganti nama menjadi Balai Pustaka. Semasa pemerintahan Belanda menjalankan politik etis, lembaga yang berperan dalam memperdayakan perpustakaan melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain menambah jumlah perpustakaan di desa dan sekolah kelas 2 di Jawa dan Madura, melengkapi koleksinya dengan terbitan-terbitan dalam bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, hal tersebut kemudian memicu para pengusaha pribumi untuk membentuk lembaga penerbitan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan perpustakaan di Indonesia. Yang ketiga yaitu pada era pemerintahan Jepang. Ketika Jepang menguasai Indonesia, mereka mengeluarkan kebijakan berupa larangan penggunaan buku-buku yang ditulis dalam bahasa Inggris, Belanda, dan Prancis di sekolah-sekolahan. Akibatnya, banyak buku terutama yang menggunakan bahasa Belanda dimusnahkan. Kondisi ini justru menguntungkan bagi perkembangan perpustakaan di Indonesia, karena dengan kebijakan tersebut, buku yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia jumlahnya menjadi semakin meningkat. Beberapa surat kabar yang terbit dengan menggunakan bahasa Indonesia pada saat itu antara lain Suara Asia, Cahaya Asia, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat yaitu era pemerintahan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, di saat kesibukan menghadapi pemberontakan di beberapa daerah, pada tahun 1948, pemerintah mendirikan Perpustakaan Negara Republik Indonesia di Yogyakarta. Banyaknya permasalahan yang harus dihadapi mengakibatkan lambatnya perkembangan perpustakaan di Indonesia. Ketika kondisi negara mulai mapan, pada kurun waktu tahun 1950 sampai 1960, pemerintah Republik Indonesia mulai mengembangkan perpustakaan melalui pendirian Taman Pustaka Rakyat atau TPR. Pada tahun 1956, perpustakaan negara didirikan di beberapa wilayah Indonesia. Pendirian perpustakaan tersebut dimaksud antara lain untuk membantu perkembangan perpustakaan dan penyelenggaraan kerjasama antar perpustakaan yang ada. Perhatian pemerintah terhadap perkembangan perpustakaan terus meningkat, dan pada tahun 1969 dialokasikan dana untuk mendirikan perpustakaan negara di 26 provinsi hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Diharapkan perpustakaan di Indonesia menjadi semakin meningkat karena adanya payung hukum yang kokoh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sejarah perpustakaan dari masa ke masa banyak terjadi perubahan yang menghambat dan menguntungkan dalam proses perkembangan sebuah perpustakaan. Perpustakaan mencerminkan kebutuhan sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan suatu masyarakat, sehingga perkembangan sebuah perpustakaan tidak terlepas dari perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kondisi perkembangan masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan sebuah perpustakaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perpustakaan. Menurut International Friends of Library Association, jenis-jenis perpustakaan diantaranya yaitu yang pertama perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang didirikan oleh negara dan merupakan perpustakaan induk dari semua jenis perpustakaan yang ada di negara tersebut. Perpustakaan nasional di Indonesia didirikan yaitu di Jakarta. Yang kedua yaitu perpustakaan umum. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Yang ketiga yaitu perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan ini yaitu perpustakaan yang diselenggarakan untuk mengumpulkan, memelihara, menyimpan, mengatur, mengawetkan, dan mendayagunakan bahan pustakanya untuk menunjang pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Yang keempat yaitu perpustakaan sekolah.
Perpustakaan sekolah yaitu perpustakaan yang mengumpulkan, menyimpan, memelihara, mengatur, dan mengawetkan bahan pustakanya untuk menunjang usaha pendidikan dan pengajaran di sekolah. Masyarakat pemakainya adalah para siswa, tenaga pengajar, staf sekolah, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh kantor atau instansi yang tujuannya adalah untuk menunjang kegiatan kantor atau instansi di mana perpustakaan itu berada. Yang keenam yaitu perpustakaan wilayah. Perpustakaan wilayah yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan berkedudukan di setiap ibu kota provinsi, bertugas mengumpulkan serta melestarikan semua penerbitan daerah yang bersangkutan. Yang ketujuh yaitu perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling pada prinsipnya merupakan perluasan dari pelayanan perpustakaan umum. Perpustakaan keliling adalah merupakan jenis perpustakaan yang dalam memberikan pelayanan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan mengunjungi pemakai. Oleh karena itu, perpustakaan sangat penting bagi setiap kehidupan manusia yang dijadikan sebagai sumber informasi yang sangat akurat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.